berikutnya, ya, tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, ya. Yang berikutnya adalah perkataan Fudail bin Iyad. Ya, kenapa kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh? Beliau mengatakan, nadrul mukmin ilal mukmin yahdul qalb. Ya, pandangan kita, ya, kepada seorang mukmin yang soleh, yang baik, ini menerangkan hati, mengademkan hati. Ya, kita kalau melihat wajah-wajah para ulama, ya, dia nggak ngomong saja, kita udah seolah-olah dapat apa? Dapat siraman tausiah dan nasihat dari dia. Ya, makanya dahulu jamaah rahimahullah, orang-orang soleh terdahulu, mereka kalau lagi futur, lemas ibadah, imannya turun. Ya, lagi futur ya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke guru-guru mereka, ke ulama-ulama mereka. Ya, bukan untuk apa? Bukan untuk curhat, enggak. Baru datang duduk di masjid, ngelihat dia, dia segar lagi. Ya, dia segar lagi. Kenapa? Karena dahulu ulama-ulama terdahulu mereka ikhlas. Mereka berbicara bukan untuk kepentingan perutnya. Mereka berbicara bukan untuk kepentingan ormasnya. Mereka berbicara bukan untuk kepentingan yang lain, bukan. Kepentingan mereka hanya satu, yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya sekarang jamaah Allah, kita lihat kenapa sih pengajian itu semakin banyak. Tapi kenapa bid'ah, maksiat, ataupun yang lainnya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini semakin banyak? Iya. Semakin banyak. Kenapa? Ya bisa jadi salah satunya ulama-ulama ataupun ustaz-ustaznya sudah apa? Ya, sudah tidak lagi ikhlas, menjaga keikhlasan. Dan yang datang pun sudah lemah menjaga keikhlasan. Ada yang di majelis ngajinya, apa yang terjadi? Datang kajian hanya untuk bangga-banggaan. Mohon maaf, ya. Ada jemaah yang datang ke kajian hanya untuk apa? Untuk pamer. Kemarin datang ya dengan tas biasa, sekarang datang dengan tas yang branded. Ya, kemarin biasa datang pengajian ngomong biasa-biasa aja, sekarang kok ngomong pakai gini-gini segala gitu kan? Ternyata lagi memamerkan cincinnya. Saya sudah beli cincin baru. Ya, ada yang pura-pura gini kalau ngomong. Ya, kenapa? Karena baru beli jam yang mahal. Ada yang pura-pura apa nih? Ngipas pakai jilbabnya, baru beli jilbab ya. Macam-macam. Ya. Jadi seharusnya seseorang yang datang ke pengajian, ini perhatikan jemaah rahimahullah, kita datang ke pengajian itu ikhlasnya karena Allah. Ya, kita datang ke pengajian ini adalah untuk apa? Untuk mendapatkan ketentraman hati, bukan menambah hasad di dalam hati, bukan menambah sakit hati di dalam jiwa. Bukan. Kita datang pengajian itu untuk apa? Ngademin hati kita, ngecas iman kita, ngecas ketakwaan kita kepada Allah. Ya, digedor lagi bahwa kehidupan kita ini di dunia sebentar, hanya sementara. Dunia ini hanya kilauan pedang, kilauan mata saja, sebentar. Ini tujuan kita datang ke pengajian. Jangan sampai datang ke pengajian sampai rumah, umat lagi. Ya, belum sehari berangkat kajian, besok udah begitu lagi. Ya, makanya jamaah rahimahullah, dalam dunia pertemanan itu, kita sebagai seorang teman harus memahami karakter teman kita. Paham? Harus memahami karakter teman kita. Ini teman kita ini tipe yang orang mudah cemburu atau tidak? Tipe orang yang mudah ngambek atau tidak? Baper. Tipe yang mudah iri atau tidak? Kalau kita tahu ini teman ini, Pak, ini sentimental nih kayaknya nih teman, ya, maka kita harus menjaga hal-hal yang dapat membuat dia hasad. Ainul hasad, mata yang hasad, ini bahaya teman. Ya, ada hasad, ada dengki, ya, ataupun iri. Ya, dengki ataupun iri itu adalah seseorang yang membenci nikmat orang lain tanpa berharap hilangnya nikmat tersebut. Paham? Dia gak suka nih dengan nikmat orang itu, ya, dia baju baru lagi loh, ya,
Cuma hasad apa? Cuma iri dan dengki saja. Ya. Tapi kalau orang yang hasad ini bahaya. Ya. Karena dia selain tidak suka dengan nikmat orang lain, ya, dia pun berharap nikmat itu banyak dari orang tersebut. Ya, makanya ya jangan sampai kita mudah untuk apa? Untuk memamerkan kenikmatan-kenikmatan kita di hadapan orang-orang yang lemah apa? Lemah jiwanya. Lemah jiwa. Ya, mendingan kita naik motor deh, daripada kita naik mobil yang baru dibikin suami malah dia hasad lagi sama kita, ngomongin yang nggak baik sama kita. Ya, Allah Taala. Kemudian yang berikutnya, kita sampai jam berapa ini? 10:30 ya. Habis itu tanya jawab atau 10:30 sudah ikut tanya jawab? Kurang 15 menit ya. Baik. Yang berikutnya adalah Imam Ibnu Mubarak. Ya. Imam Ibnu Mubarak tadi yang saya katakan, dia mengatakan jika kami memandang Fudail bin Iyad ini adalah seorang ulama hadis, ya, dan mujahid fisabilillah, ya, maka kami akan semakin sedih dan merasa diri ini penuh kekurangan. Kekurangan bukan masalah harta ya, tapi kekurangan masalah bekal menuju akhirat. Sekarang terbalik, ya, karena kalau melihat fulan Anda merasa kekurangan. Dia sudah naik ini, saya masih naik ini saja. Dia sudah pakai baju ini, saya sudah pakai baju ini saja. Salah. Ya, tapi dahulu orang-orang soleh terdahulu mereka lebih kepada pandangannya itu pandangan bekal mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ketika mereka melihat orang soleh itu semakin apa? Memotivasi mereka untuk apa? Untuk semakin banyak berbekal. Ya, dia sholat duha 2 rakaat, saya harus 4 rakaat, bahkan 6 rakaat, bahkan lebih banyak lagi. Dia sholat witirnya 1 rakaat, saya harus 3 rakaat atau lebih banyak lagi. Dia puasanya Senin Kamis, saya puasa Daud. Ya. Harusnya seperti dia sedekahnya 10.000, saya sedekahnya 100 ribu. Ini nadrul mukmin, pandangan orang-orang yang beriman, pandangan orang-orang yang memprioritaskan akhiratnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya Imam Ibnu Qayyim. Beliau menyebutkan, kami murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika kami ditimpa perasaan gundah gulana atau muncul dalam diri kami prasangkaan buruk, atau ketika kami merasakan sempit dalam menjalani hidup, ya, kami segera mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, untuk meminta nasihat. Ya, namun sebelum kami datang, sebelum kami meminta nasihat, ya, baru kami melihat Syekhul Islam saja, seolah-olah kesempitan hidup yang sedang kami jalani itu sudah hilang. Ya, kesempitan hidup yang kami jalani itu sudah hilang. Makanya jamaah rahimahullah, ini penting sekali kita punya teman yang baik, teman yang soleh, yang kita berharap dengan melihatnya saja iman kita naik. Belum dia nasihatin iman kita sudah kayak ada apa? Ada pemantik. Ya, beribadah. Ayo lakukan kebaikan. Ayo cari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu hadis Rasulullah SAW, urgensi dari teman yang soleh, hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu bagaikan satu kesatuan. Kalau roh yang baik, jiwa-jiwa yang tulus, dia akan berkumpul bersama orang-orang yang tulus, orang-orang yang baik. Ini semoga yang ada di sini semuanya orangnya baik-baik. Amin. Ya, berkumpul yang baik-baik. Ya. Fala ta'arafa minha intalafa wa ma tanakaru minha ikhtalafa. Jadi kalau jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang bersih berkumpul menjadi satu, dan mereka akan selalu berkumpul menjadi satu. Tapi kalau mereka merasa ini bukan apa? Bukan komunitas saya. Kenapa? Karena yang merusak saya, melalaikan saya, menjauhkan saya dari ketaatan dan kebaikan. Sehingga apa? Jiwa ini akan mundur teratur. Tapi kalau kita dalam perkumpulan yang buruk, kita asyik saja dalam perkumpulan yang buruk tersebut,
Wah, ini pertanda apa? Jiwa kita sedang buruk. Lawan diri kita. Lawan diri kita. Lawan hawa nafsu kita. Lawan perasaan kita. Menjauh dari mereka. Kembali ke komunitas kita yang baik-baik. Karena kalau tidak, as-sahib sahib. Ya, mereka akan menarik kita, mereka akan menjerat kita dan menjerumuskan kita. Ya. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah yang lain, ini sebuah kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk kita semua. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita pernah bertemu dengan Rasulullah SAW? Pernah bertemu nggak? Belum. Ya. Kita belum ketemu sama Rasulullah. Pernah melihat Rasulullah? Belum. Pernah merasakan langsung nasihat dari Rasulullah? Juga belum. Tapi kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Jujur jamaah, siapa yang dicintai oleh jamaah? Rasul. Hah? Anak tuh kan. Siapa yang dicintai? Yang paling dicintai? Ada yang mencintai pekerjaan, ada yang mencintai suami. Ya. Pertama kali yang harus paling kita cintai itu siapa? Rasulullah SAW. Karena kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Yang laki-laki kalau cintanya ke Lionel Messi, maka akan dikumpulkan nanti dia kiamat bersama Lionel Messi. Ya. Kalau cintanya sama siapa lagi? K-pop, ya? Korea. Orang-orang kafir, maka akan dikumpulkan nanti dia kiamat bersama orang-orang kafir. Tapi kalau yang kita cintai adalah orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang fasik, bukan ahlul ma'asi, ya, maka kita pun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang benar. Sekarang harus kita patenkan dalam diri kita, orang yang paling kita cintai siapa? Rasulullah SAW. Ya. Sekarang jemaah Rasulullah, virus kecintaan ini sudah merasuki setiap generasi kaum muslimin. Tidak hanya para remaja, ya, ibu-ibu pun tidak sedikit yang kecanduan film-film Korea. Ya. Diajak anak untuk nonton bioskop, nonton film Korea. Ini penyakit besar ya dalam mendidik anak. Ya. Kecintaannya bukan lagi kepada Islam, kepada sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kepada orang-orang saleh, ya. Tapi kecintaannya sudah lebih kepada apa? Lebih berarti, ya, perkara-perkara dunia, kecintaan dunia dibandingkan dengan kecintaan kepada akhirat. Ya, mentang-mentang nanti malam mau ada film yang disukai, yang favoritkan, akhirnya nggak pergi kajian. Kajiannya siang mah enaknya tidur siang. Ya, biar nanti malam nggak ngantuk kalau nonton dan yang lain sebagainya. Ini penyakit. Ya. Al-mar'u ala man ahab. Kalau yang kita cintai adalah Rasulullah, para sahabat, ulama-ulama rasyid, ya, ulama-ulama rabbani, ya, ulama-ulama yang betul-betul di jalan yang lurus, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kita mencintai para syuhada, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kita mencintai para siddiqin, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kita mencintai orang-orang saleh, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi kalau kecintaan kita kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang fasik, atau kepada orang-orang kafir, maka ini hanya akan merusak kita, tidak hanya dunia kita, tapi di akhirat pun kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai tersebut. Ya. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, lantas bagaimana sifat teman yang soleh tersebut? Bagaimana sifat teman yang soleh tersebut yang harus kita bersamai? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau menyebutkan wafi jumlah yang bagi an yakuna fiman tu'thar sahbatuhu khamsu khisal. Ya, hendaknya kita dalam menyeleksi teman yang membersamai kita, yang menjadi
partner hidup kita, teman dekat kita, ya, itu harus memiliki 5 karakter. Apa yang pertama? An yakuna aqilan. Jangan dia orang yang berakal. Jangan punya teman yang suka kehilangan akal. Benar nggak? Iya. Ada teman-teman kita nih yang bukan kadang sering ngacoknya, ya, sering ngacoknya, kehilangan akalnya, akal sehatnya udah nggak digunakan lagi. Ya Allah. Ya. Kemudian husnul khuluq, yang bagus akhlaknya. Akhlak. Ya, ghair fasik, bukan orang-orang yang fasik. Yang ketiga, wala tadi, bukan orang-orang yang suka berbuat ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jangan kita dekatkan diri kita dengan orang-orang yang demikian. Bid'ah ya. Bermuamalah saja. Ya, dalam masalah-masalah yang sudah tegas dilarang, masuk dalam kategori bid'ah, ya kita mohon maaf. Iya. Ya, pertemanan kita hanya yang sahih. Yang enggak sahih, saya menjaga diri saya. Ya. Kemudian yang keempat, wala harisun ala dunia. Ya. Dia tidak cinta kepada dunia. Ya, ada teman yang kerjaannya ngajakin kita kepada dunia terus. Ini tempat rekreasi ini bagus. Makanan ini enak. Ini tempat kuliner terbaik. Minggu depan datang lagi, ngajakin lagi. Ini lebih baik dari yang kemarin. Waduh, gak habis-habisnya. Ya, kalau belum nyentuh, nyicipin dari Sabang sampai Merauke, wah ini tidak dikatakan sebagai kuliner sekian. Iya. Ya, ini penyakit jamaah ini. Ini teman-teman yang hanya mengajak kepada kita cinta dunia. Ya, model baju. Siap. Ini penyakit wanita. Mohon maaf. Ya, ini penyakit wanita. Wanita itu identik dengan perhiasan. Wanita itu identik dengan perhiasan. Gak ada habisnya perhiasan. Ya, tiap tahun merek dan model bergonta-ganti. Ya, makanya disebutkan dalam firman Allah, Alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian apa? Telah melalaikan kalian sikap bermewah-mewah, Berbangga-bangga, bermegah-megah. Ya, ini lemari satu khusus untuk yang merek ini. Ini lemari satu khusus untuk yang merek ini. Perhiasan juga demikian. Ini khusus yang perak-perak di sini. Ini yang emas-emas 20 karat di sini. Ini emas murni loh. Ini khusus mutiara. Ini khusus berlian. Ya, ini karakter wanita demikian. Maka suami harus kuat-kuat. Ya, kuat akalnya, ya, dan kuat kantongnya. Ya kan? Jadi ini jamaah rahimahullah. Ini karakter wanita kita nggak pungkiri. Ya, tetapi sebagai laki-laki yang bertanggung jawab atas wanita, karena tulang rusuk mereka adalah tulang rusuk yang bengkok, yang kalau kita terlalu keras mereka patah. iya. Ya, yang kalau kita kelembutan kita pun jadi lembek. Ya, maka harus tegas. Ya, membeli ini nggak ada. Nanti, ya kan? Sampai hilang dalam pikiran dia begini. Ini ekstrim nih, gitu kan? Kenapa? Karena hanya kuat akal, nggak kuat kantong. Karena yang suami yang dia kuat akal dan kuat kantongnya. Ya. Nah, kemudian jemaah rahimahullah, ini sebagaimana disebutkan dalam Minhajul Qasidin. Ya, jadi kita dalam memilih teman yang pertama berakal. Ya, jangan yang suka gila-gilaan. Ya, kadang mabok narkoba, kadang mabok apa lagi, macam-macam. Ya, mabok judi, ya, mabok miras. Ya, ini teman-teman yang tidak berakal. Ya, kadang menjerumuskan kita dalam masalah-masalah akidah. Ya. Kemudian tadi apa? Teman yang dianjurkan itu adalah yang berakhlak baik, ya. Bukan orang-orang fasik yang suka bermaksiat, kemudian bukan orang-orang yang suka berbuat bid'ah, dan juga bukan orang-orang yang hanya haris semangat dalam masalah-masalah dunia. Cinta dunia. Diajak jalan ke sana, jalan ke sini, keliling Eropa, keliling Asia, oke. Giliran diajak pengajian, kan ada ini, ada itu. Ini hati-hati. Ya.
Nah kemudian yang berikutnya, jamaah rahimahullah, apa sih faidah kita ketika kita memiliki teman yang baik, ya teman yang soleh? Yang pertama, al-i'anah ala ta'at. Teman yang baik itu ya selalu mengajak kita, menggiring kita untuk berbuat taat. Selalu mengajak kita berbuat taat, ya, dan selalu menghalangi kita untuk berbuat jahat, berbuat buruk. Ya, makanya sabari. Yang kedua, mushara'ah ilal khairat. Bukan hanya sekedar mengajak kita kepada kebaikan, tetapi juga mengajak kita untuk bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini teman yang baik. Ayo cepetan, nanti keburu habis nih, ya. Ayo cepetan, nanti keburu penuh. Ayo cepetan. Ya, ini teman yang baik, mengajak kita bermusyawarah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, barokah al-mujalasah. Berkumpul dengan yang baik, teman yang baik ini keberkahan. Bermajelis bersama mereka ini keberkahan. Cuma sama teman yang buruk, teman yang gak ngerti, teman yang tadi kehilangan akal, sukanya kehilangan akal. Capek kita ketemu dia, ngajakin ini, ngajakin itu, ya. Minta ini, minta itu, macam-macam. Capek hati kita dengan dia, ya. Udah gitu melalaikan kita lagi, ya, dari mengingat Allah. Teman yang baik, barokah al-majalis. Pertemuan, perkumpulan, ya, walaupun sambil berujak, sambil alisan, tapi bagus. Ngajak kebaikan. Ada yang ngajak untuk yuk kita wakaf, yuk kita ngasih Jumat, yuk kita macam-macam. Baik kebaikan. Ada info nih pengajian di sini. Berkahnya majelis teman-teman yang baik. Ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi ya. Ya. Disebutkan di dalam satu athar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Laula talat, kalau bukan karena tiga hal, ya, ma ahbabtu al-aish fi hadhihi dunya." Kalau bukan karena tiga hal, maka aku tidak menginginkan hidup di dunia. Ya, aku tidak menginginkan hidup di dunia. Saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tiga hal tersebut? Beliau mengatakan, yang pertama, zoma al-hawajir. Pertama itu karena puasa. Puasa. Ya kalau bukan karena puasa kepada Allah, ya maka aku tidak mau hidup di dunia. Ya. Puasa. Kemudian yang kedua, wa mukabadah as-sa'at min al-lail. Yaitu sholat malam. Ya, sholat malam. Kemudian yang ketiga, wa mujalasah aqwam yang tahu. Aku bermajelis bersama orang-orang yang bertakwa, bersama orang-orang yang baik. Jadi ini tiga hal yang membuatku semangat untuk hidup di dunia. Ya. Yang pertama apa itu? Puasa. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, teman yang soleh, teman yang baik. Ya, kalau kita hidup di dunia kenapa? Karena keindahannya, jalan-jalannya, makanannya, ya, apalagi itu, ya, macam-macam. Berbeda dengan mereka orang-orang soleh terdahulu. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketika ada faedah teman yang baik, tentu ada hasil dari teman yang buruk. Yang harus kita ingat lagi, kita tuh kalau berteman dengan orang-orang yang buruk, ini hasilnya apa sih? Yang pertama, annahu yusqaf sahibuhu wa jalisuhu minat ta'at. Dia akan dipalingkan dari ketaatan menuju kemaksiatan. Ya, bentar ya, saya mau ada pengajian. Kamu kok pengajian lagi sih? Besok aja, nanti aja pengajian. Kita jalan-jalan dulu. Macam-macam. Apa? Memalingkan. Seharusnya kita dalam ketaatan, kebaikan dipalingkan. Ya, dalam kelalaian. Walaupun terkadang itu bukan dosa, betul nggak? Iya. Bukan dosa, hal yang mubah. Tapi dia sudah memalingkan kita dari kebaikan yang sangat baik. Ya. Nah, kemudian yang kedua, teman yang buruk itu anna ghalib majalis ahli kusuk la yadhkurullah. Ya, la yadhkurullah fiha. Bal yu'sab jalla wa ala fatakun hasratan wa nadamatan ala ashabiha yaumul qiyamah.
Teman-teman yang buruk itu tidak lain, di dalam majelisnya hanya apa? Hanya membahas sesuatu yang kurang manfaat. Bahkan tidak jarang di majelis tersebut mengajak kepada kemaksiatan. Ini yang terjadi. Sehingga apa? Di dunia dia menyesal, di akhirat pun nanti dia akan menyesal. Jadi teman yang buruk hanya mengundang penyesalan dalam setiap majelisnya. Kemudian yang ketiga, ana jalis as-su' yaqu jalisahu ila mumathilatihi fil wuqu' al-muharramat. Jadi teman yang buruk, ya, mereka hanya mengajak kita, ya, menjerat kita dalam perangkap-perangkap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman yang buruk itu hanya membuat perangkap kita agar menjelaskan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomongin fulan, wah makin menjadi itu. Ya, satu buka aib, satu ini malah tabah lagi. Ya, yang satu buat panas lagi. Akhirnya terjadilah permusuhan. Ya, terjadilah geng-geng. Ya, antar pengajian. Ya, benar nih? Ini realita jemaah. Ya, geng-geng antar pengajian. Ya, dalam pengajian yang baik saja ada aja perangkap-perangkap yang seperti ini. Makanya ada. Ya. Nah, kemudian disebutkan di sini wajalisu yang sorifan soribu inda adna khilaf al faqat. Ya, atau majelis yang buruk itu mereka memalingkan kita dari sesuatu, ya, dari suatu ketaatan yang paling utama menuju ketaatan yang rendah. Ngapain sih kamu sedekah ke dia sampai 100.000, kasih 10.000 aja cukup? Betul nggak nih? Ini teman yang buruk. Ya, kalau teman yang baik, dia akan mengajak berlomba. Ya, nah inilah jamaah rahimahullah hasil dari teman yang buruk. Dan terakhir, bagaimana kiat kita agar mendapatkan teman yang soleh? Yang pertama, lihat akidahnya. Mutlak nomor 1 memilih teman itu harus lihat akidahnya. Jangan sampai yang menjadi teman baik kita akidahnya jauh menyimpang dari Islam. Ya. Kemudian yang kedua, bermanhaj yang lurus. Bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bukan Islam Nusantara. Ya, kenapa lagi? Bukan ingkaru sunnah. Ya, dan orang-orang apalagi Syiah. Jangan sampai. Ya. Kemudian yang berikutnya, mereka adalah orang-orang yang taat beribadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Taat ibadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Kemudian yang kelima ya? Iya. Keempat, yaitu mereka yang berakhlak terpuji, bertutur kata yang baik. Ya, jamaah rahimahullah. Kadang memang ya tabiat suatu lingkungan itu membuat seseorang tutur katanya itu ya asal jeblak aja. Ya, karena memang udah karakter dia dan memang kalau di lingkungan dia itu biasa. Tapi kalau di lingkungan yang lain, wah ini nggak bisa seperti itu. Ya, kita ngomong Jawa pasar misalnya. Kita datang ke Solo ataupun ke Jogja, bicara bahasa Jawa dengan Jawa yang kasar, itu rasanya gimana tuh? Ini orang Jawa sama di sini. Ya, rasanya beda. Ini ngomong Jawa halus dengan orang yang ngomong Jawa kasar. Orang Sunda Bogor datang ke Bandung, ngomong Sunda dengan logat orang Bogor ke Bandung, panas orang Bandung. Kenapa? Karena kasar. Jadi itu dimakomin, makoh. Ya, jadi kita pun harus pandai-pandai bertutur kata di teman-teman kita. Ada memang teman-teman kita kalau udah biasa, ya kita ngomong pun dia nggak tersinggung. Tapi kalau ini ada orang-orang yang memang nggak ngerti karakter kita, jadi kalau kita ngomong gitu akhirnya jadi omongan, kok dia ngomongnya kayak gitu ya. Oh, itu memang kayak gitu orangnya, tapi mah hatinya baik. Nah, ini ada juga yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima, teman yang suka menasihati dalam kebaikan. Teman yang suka menasihati dalam kebaikan. Ya. Yang berikutnya, yang keenam, yaitu teman yang zuhud terhadap dunia. Ini teman yang zuhud terhadap dunia, bukan yang suka berbangga-bangga terhadap dunia. Ya. Bukan berarti gak boleh jualan ya. Ini beda lagi nih masalahnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, banyak ilmu atau dapat berbagi ilmu dengannya.
ketika kita berteman dengan dia, oh banyak ilmu. Ilmu apa saja? Ya, tentu ilmu yang baik. Ya, bukan hanya mendapatkan resep masakan yang baru, ya, tapi dapat resep jalan yang baru menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dapatkan dari dia. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya berpakaian yang Islami. Berpakaian yang Islami. Pilih teman-teman yang memang berpakaian yang sudah Islami, sudah memakai jilbab, ya, sudah tidak memakai pakaian yang ketat-ketat, misalkan muslimah, ya, ini udah dihilangkan. Jamaah, ya, tujuan kita menjaga aurat agar kita tidak menjadi perhatian laki-laki. Ya, kalau kita pakai jilbab, ya, tapi apa kita jubah kita ternyata ketat, wah ini percuma. Ya, walaupun kita nggak pakai celana, tapi jubah kita ketat. Ya, jilbab yang harusnya menutupi dada, ini malah di bagian dada dibelah di sini di tengah. Ada seperti itu. Ya, makanya cari yang memang sudah berpakaian yang muslimah. Kalau yang muslim, ya setidaknya dia benar menutup aurat. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya selalu menjaga kewibawaan dan kehormatan. Ya, ini teman yang pandai menjaga kewibawaan, baik wibawa dia ataupun kehormatan dia, ataupun dia mampu menjaga wibawa dan kehormatan orang lain. Ya, karena kalau kita sudah punya teman yang suka mencabik-cabik kehormatan orang lain, lambat laun kehormatan kita yang akan dicabik-cabik oleh dia. Ya, makanya ini hati-hati kalau kita berteman dengan ahlu ghibah, ahlu gosip. Ya, hati-hati. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tidak banyak bergurau atau bercanda. Ya, bergurau. Ketemu ya di mana, di arisan atau ya kerjaannya dari ketemu sampai selesai. Tawa mulu. Dari awal sampai akhir. Ya, ini dapat mematikan hati. Ini dapat mematikan hati dan menyelisihi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wahdahu. Surah An-Najm, di akhir surah An-Najm ini, ya, sebuah surah ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak hanya membuat orang-orang beriman menangis dan sujud, tetapi orang-orang kafir pun ikut bersujud. Bahkan dedengkap orang-orang kafir pun bersujud, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Ketika dibacakan ayat ini, apa min hadzal hadits, tidakkah dengan Al-Quran ini kalian merasa takjub? Ya, wa tadhakun dan wa la tabkun, kemudian kalian malah tertawa-tawa, tidak menangis. Wa antum samiyun, padahal kalian mengetahuinya, tahu betul. Wasjud, sujudkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir surat An-Najm ini, sehingga sujud semua, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Bahkan dalam kekufuran pun sujud ketika mendengarkan ayat ini. Kita jemaah rahimahullah belum tahu tempat kita ini surga atau neraka. Kita ini mati nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi kita terlalu banyak tertawa, sehingga ketertawaan kita ini, terlalu seringnya kita tertawa ini, sehingga mematikan hati kita. Ya, sehingga susah apa? Susah menerima nasihat, susah menyerap ayat-ayat yang kita baca, susah menyerap sujud dan rukuk kita dalam ketaatan-ketaatan yang lain. Untuk itu jamaah rahimahullah, dari sekarang kurangi banyak tertawa. Tertawa boleh, bercanda juga boleh, silakan. Ya, tetapi kalau berlebihan ini dapat merusakkan. Ya. Nah, ini jamaah rahimahullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Ya, terakhir saya tutup dengan sebuah qaul dari Imam Ibnu Mubarak, yaitu sebuah perkataan dari seorang imam, ya, seorang ulama. Beliau mengatakan kepada teman-temannya, ya, apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabatnya. Ketika penghuni surga sudah memasuki surga, namun mereka tidak menemui sahabat-sahabatnya. Seperti jamaah saat ini, ya, selalu mengingatkan dalam kebaikan, selalu hadir bareng dalam pengajian. Nanti mungkin dia untuk kiamat, saat ada di antara jamaah yang memasuki surga, ya, teringat akan sahabat-sahabat.
Nanti kita jawab Allah, dia di dalam Quran surah Al-Taufik, kalau kita baca terjemahannya, baca tafsirnya, kita nanti di yaumul qiyamah saat penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka akan membicarakan, dulu saya ketika belajar ngaji saya ditertawakan, saya baru pertama kali sholat saya dibilang soalim, saya baru pertama kali pakai jilbab juga dibilang sok solehan lu, gitu kan, dan yang lain sebagainya, akan bercerita tentang bagaimana perjuangan mereka meraih ataupun mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu mereka akan teringat akan sahabat-sahabat. Mana sahabat-sahabat dulu yang sama-sama ngaji, yang sama-sama puasa, yang sama-sama nebarin, menyalurkan ya infak ataupun sedekah kaum muslimin. Mana mereka? Kok dia tidak bersama kita berkelek-kelekan di surga ini? Ya, akhirnya penghuni surga ini pun bertanya kepada yang lain. Kemudian dia bertanya kepada Allah, mana si fulan? Dia adalah temanku yang membersamaiku ketika di dunia. Kata kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya temanmu ini ya termasuk orang yang harus dicuci dulu di mana? Di neraka. Karena sama-sama mereka. Jawab rahimahullah. Kita yang berada di sini, tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin apakah dosa tersebut sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Namun nanti di yaumul qiyamah ini akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hari di mana kita tidak bisa mengelak dari apa yang pernah kita lakukan. Kita perlu memperbanyak teman yang baik, teman yang soleh. Kenapa? Karena bisa jadi teman yang soleh ini yang nanti akan mengingat kita. Karena bisa jadi di antara kita ada dosa yang belum diampuni oleh Allah, sehingga kita harus dicuci dulu di neraka. Sehingga ketika teman kita yang ada di surga mengingat kita, dia memohon kepada Allah, ya Allah, dia adalah temanku. Dulu dia lebih dulu hijrah dibandingkan aku. Ya, kalau aku susah dia yang nolong, dia yang menunjukkanku dalam jalan kebaikan. Bahkan kalau pengajian dia yang jemput aku, ngantar aku. Mana dia? Dia harus dicuci. Kalau begitu ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan rahmat-Mu, kata penghuni surga, aku mohon kepadamu, izinkan aku untuk mengambilnya di dalam neraka, untuk mengeluarkannya di dalam neraka. Apa ini? Syafaat orang-orang beriman, syafaat penghuni surga. Ya, syafaat penghuni surga. Sehingga dengan syafaat inilah ketika dia diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil temannya tersebut. Ini jamaah rahimahullah, betapa pentingnya, urgennya kita memperbanyak teman-teman yang soleh. Jangan kotak-kotakan pengajian. Orang yang datang pengajian itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang mau berubah kepada kebaikan. Semua mereka adalah teman kita. Ya, rangkul mereka, dekati mereka, kuatkan mereka, dan saling ingatkan. Ya, tidak hanya di dunia, tapi nanti kalau di antara kita ini jamaah sudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah jangan lupakan saya. Ya, karena saya pun manusia, punya dosa. Dan begitu pun saya insya Allah akan mengingat jamaah. Ya, nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Allah taala alam. Mungkin sebelum ditutup, ya silakan dari jamaah ada yang mau bertanya. Saya mulai dulu dari jamaah yang mau bertanya secara langsung ya. Mungkin 2 orang dulu, baru saya ganti dengan yang sudah ada di tempat. Ya silakan. Yang belakang. Nah ini diingat nih temannya yang ngasih minggu ya. Ini dia mau kiamat. Ini teman saya nih dulu kesini, saya kemana dia? Silakan. Titipan pertanyaan dari mas saya. Itu berbeda dengan yang materi hari ini ya. Bagaimana tanggung jawab seorang suami dan apakah pertanggungjawaban suami itu kepada Allah jika rumah tangganya itu kondisinya sedang tidak mulus karena kesehatan suaminya. Istrinya saat ini sudah bekerja dengan pada level yang terbatas.
Nah, sementara suaminya karena alasan kesehatan tidak dapat memberikan akta lahir dan batin. Ya. Menyebabkan komunikasi di antara mereka pun buruk, sehingga menurut seperti menguji dia, sampai mungkin ya kemampuan sang istri menahan emosi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pertanggungjawaban suami kepada Allah, gitu ya? Karena dia sebagai istri sudah berusaha menerima dan berusaha untuk bersabar sampai limit yang disambung. Karena suaminya seperti apa sih? Iya. Terima kasih. Baik, silakan satu lagi. Kalau ada. Ya silakan. Ini dua nih. Waalaikumsalam. Ini mencari teman yang baik yang untuk surga mereka. Kalau untuk putra putri kita semuanya, kita selalu mengajarkan seperti apa yang kita lakukan. Kita hidup di komplek yang penuh dengan heterogen. Memang penuh resiko karena kita sudah mengajarkan seperti itu. Kadang-kadang dibilang biarkan pilih teman-teman, padahal kita sudah ingin seperti itu. Kita mengkondisikan bahwa menjauhi benar ya. Kita upaya apa supaya kita semakin istiqomah, supaya kita tetap bahwa anak-anak kita semuanya adalah juga tim selamat dunia akhirat. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertama terkait dengan pertanyaan ketika memang suami dalam kondisi tidak sehat, sang istri yang mencari nafkah dan memenuhi kehidupan sehari-hari, ya, dan tanggung jawab yang lainnya yang seharusnya itu adalah tanggung jawab suami, ya. Tapi dalam dekade terakhir mungkin suami berubah, ya, suami berubah banyak sekali hal-hal yang dapat merenggangkan keeratan rumah tangga. Ya, ini posisi istri yang seperti ini bagaimana? Ya. Yang pertama, sang suami, ya, dari sisi sang suami ini harus diingatkan. Ya, ini harus diingatkan. Siapa yang mengingatkannya? Ya mungkin dari keluarganya. Ya, dari nanti pihak istri bisa nanti mungkin mengadukan kepada mertuanya, ya, ataupun orang yang dituakan oleh sang suaminya. Ya, untuk apa? Untuk diingatkan. Ya, dan sang suami ketika diingatkan, dia harus mendengar, dia harus menyadari bahwa selama ini Anda itu sudah dibantu sama istri Anda. Banyak tanggung jawab Anda itu yang semuanya dilimpahkan kepada istri Anda, dan istri Anda sabar, qanaah, ya, menjalankan itu semua. Seharusnya Anda bersyukur mendapatkan istri yang demikian. Ya, seharusnya Anda bersyukur mendapatkan istri yang demikian. Nah, ini harus diingatkan kepada sang suami. Ya. Adapun dari sisi istri, tetap kewajiban dia harus tetap bersabar. Dia menghadapi suami yang demikian. Ya, kalau memang suaminya selamat, dia menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kerenggangan hubungan rumah tangga mereka dikarenakan hanya bab muamalah saja. Ya, mungkin suaminya terpanen ataupun yang lain sebagainya. Maka diharapkan istri bersabar, satu. Yang kedua, istri harus meyakini bahwa ini adalah pahala dia. Ya, ini ladang pahala dia. Ya, memang untuk mendapatkan derajat yang tertinggi, ya, ini memang sangat susah. Dan cukuplah sabda Rasulullah SAW. Ya, jalan cepat, jalan ringkas seorang muslimah agar bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala tanpa beban yang berat. Yang pertama, jaga sholat, jaga puasa di bulan Ramadan, jaga kemaluan, ya, kemudian jaga ketaatan kepada suami. Ya, mungkin ini ujian bagi dia. Ya, sabarin, ya, dan kita semua doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, keberkahan bagi rumah tangganya. Ya, Allah taala. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana kita hidup di tempat yang heterogen. Ya, banyak warna akidah, warna akhlak dan yang lain sebagainya, gitu kan. Di sisi lain kita sudah belajar,
kita harus pandai-pandai memilah teman, mensortir teman, mana yang baik, mana yang buruk, ya. Nah ini bagaimana kiatnya agar kita istiqomah menjalankan pertemanan yang dapat mendatangkan manfaat dunia dan akhirat kita. Ya, yang pertama tetap harus kita pahami, kita itu hidup di dunia mencari keridhaan siapa? Allah. Keridhaan. Ini harus terpatri kuat dalam diri kita, jemaah. Ya, kalau kita mencari keridhaan Allah, jangan mudah termakan dengan kata tidak enak. Gak enak tetangga, tetangganya kaget. Ya, gak enak teman, dia gak enak sama bos dan yang lain sebagainya. Padahal sudah jelas-jelas mereka ingin menjerat kita, membuat perangkap kita kepada kemaksiatan, ya, atau menjerat kita kepada sesuatu yang rendah, yang harusnya kita bisa lebih banyak berbuat kebaikan, ini malah tidak bisa berbuat lega, berbuat luas dalam kebaikan. Ya, jadi yang pertama tempat kuat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, kita pun jangan terlalu mudah membuka diri. Ya, jangan terlalu mudah membuka diri. Pandai-pandai cari alasan. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dia adalah seorang anak tokoh, anak tokoh pejabat yang bertanggung jawab membuat patung-patung, baik patung yang kecil ataupun patung yang sangat besar. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diajak dalam perayaan patung-patung tersebut, perayaan paganisme tersebut? Ya, saya sakit sambil megang dadanya, perut ke dada gitu. Ya, kenapa kamu nggak ikut? Saya sakit. Ini kalau dalam Islam Syafi'i disebut dengan bohong yang taudiyah. Ya, bohong yang taudiyah ini diperbolehkan. Ya, yang sakit bukan perutnya, bukan dadanya, tapi yang sakit hatinya melihat Allah Subhanahu Wa Taala diduakan. Ya, disekutukan dengan yang lain. Ya, ini yang kedua, agar kita istiqomah. Kita pun jangan terlalu membuka diri. Ya, kita perkenalan caranya, ya, gaweannya, ini mubah, ya saya ikut. Tapi kalau udah mulai pasang tenda, ada penyanyi dangdut joget-joget di atas, akuan. Pembukaan saya datang. Selesai pembukaan, acara joget-joget saya pulang. Ya, kita hanya mengikuti yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, jaga komitmen. Ya, komitmen. Kalau kita orang yang sudah komitmen, orang akan paham. Ya, orang kalau ngadain acara-acara yang rusak, dia paham. Ini mah gak usah diajak deh. Udah apa dia mah pasti nggak bakalan ikutan. Ya, ulang tahun ya pasti dia nggak akan datang, karena dia tahu ulang tahun itu secara Islam itu apa. Dan lain sebagainya. Nah, ini tiga hal yang terpenting, ya, agar kita bisa istiqomah menjaga pergaulan kita, agar teman-teman yang dekat dengan kita itu sudah tersortir secara halus. Ya, wallahu ta'ala. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang di kertas. Kalau kita berteman dengan orang yang belum hijrah, sebaiknya kita tinggalkan atau kita rangkul? Ya, dirangkul. Ya, rangkul. Ya, diberi kabar gembira. Kita itu kadang sukanya ngancam orang. Kamu kalau nggak jilbab nanti kepalamu dibakar. Ya, apalagi macam-macam. Kasih keutamaan. Iya. Antum pakai jilbab, setiap detik antum jadi pahala. Kenapa? Antum dalam kata. Kasih dia motivasi. Jangan ditakutin terus. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu memadukan antara motivasi dan ancaman dari ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi dirangkul. Ya, jangankan yang baru hijrah, yang belum hijrah pun harus kita rangkul. Kita deketin, kita ajak pelan-pelan, kita kasih teladan yang bagus, kita kasih hadiah, ya, yang baik buat dia. Semoga jadi perubahan yang lebih baik untuk dia. Ya. Nah, kemudian Ustaz mau tanya, apabila kita di grup masih banyak teman-teman yang susah untuk diajak taklim, ya, justru lebih suka untuk kumpul, makan, ya, pada semangat, ya, sabar mengingatkan mereka. Ngaji sambil makan aja. Ya, bagaimana sikap kita? Sabar mengingatkan mereka. Sabar mengingatkan mereka. Jamaah rahimahullah. Ini seringkali yang kasih contoh. Ya, betapa kita itu dalam nasihat, dalam menyebarkan kebaikan,
itu jangan pernah kita jenuh ataupun jangan pernah kita bosan. Terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap yang di grup ataupun yang lainnya. Terus mungkin saat ini, di saat kita hidup, nasihat kita nggak masuk ke hati dia. Tapi bisa jadi nanti setelah kita mati, ternyata dia ingat kata nasihat kita. Dulu ibu ini yang nasihatin saya, ya, untuk ikut pengajian. Sekarang ibu ini udah nggak pernah ngajak saya lagi. Ternyata dia udah meninggal. Saya hadir kajian nggak kelihatan dia, ternyata dia udah meninggal. Berasa? Berasa. Kita dikubur berasa? Insya Allah. Berasa. Siapa bilang nggak tahu? 3 amalan yang tidak akan terputus. Sedekah jariah, kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Nasihat itu ilmu yang bermanfaat. Kalau nge-share doang. Yang diamalkan, yang dijalankan, diaplikasikan, bahkan diajarkan lagi ke yang lain, manfaat ya. Ya, makanya jamaah yang keluar, jangan pernah berhenti menyebarkan kebaikan. Orang respon atau enggak respon, orang kasih like atau tidak like, ya, orang ucap terima kasih atau tidak makasih, enggak ada urusan. Tugas saya hanya menyebarkan kebaikan. Biar nanti di alam kubur saya terkaget-kaget dengan pahala. Masya Allah. Ya, maksudnya terkaget-kaget bahagia, terkaget jantungan jamaah. Ya, bahagia dengan pahala. Ini dari mana ini? Ini dari mana ini? Ini orang yang dulu kamu ingetin untuk sholat. Kamu meninggal gak lama dia jadi sholat. Kamu meninggal gak lama dia ikut pengajian. Itu jangan pernah berhenti, sabarin. Wasbir, sabarkan itu. Ya. Masih ada waktu itu? Baik, bagaimana kalau ada teman yang bergaul tapi dia menyembunyikan identitasnya? Dia tahu kita nggak tahu dia. Seperti siapa keluarganya, apa dalam rumahnya, jangan dicari tahu. Ya, ini terjadi. Ya. Kita menghukumi orang itu sesuai dengan zahirnya. Ya, nggak boleh. Ini jilbabnya lebar, ya cadaran, ya apalagi macam-macam. Jangan. Selama dia belum amalan dengan kita berkatanya baik ya, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ya dalam kelompok-kelompok kebaikan. Udah itu aja. Ya. Kemudian sangat tidak suka sekali atau marah. Bagaimana sikap kita Ustaz? Kalau ditanya identitasnya suka marah. Ya, dia tergantung nih nanyanya gimana nih. Ya kalau nanyanya sampai suaminya apa, kerja di mana, ya marah lah. Kayak golok Ya. Memang suatu adab yang orang Allah. Ya, wanita muslimah khususnya. Jangan pernah nanya urusan suami orang. Ngapain? Orang beriman, muslimah yang beriman, ya. Kalau ditanya suaminya, dia pasti akan marah. Ngapain sih nanya suami saya? Ya. Dan memang di dunia Islam, di dunia Arab khususnya, ya, itu menanyakan anak perempuan orang, menanyakan istri orang, menanyakan yang terkait mahram orang lain, itu aib. Aib. Kita punya guru-guru masyayikh. Ini nggak pernah nanya, Syekh, anak antum berapa? Yang cewek berapa? Nggak pernah kita nanya kayak gitu. Karena kita tahu ini nggak bagus. Ya nggak bagus. Ya apalagi kalau misalkan dia, misalkan dia punya anak. Wah itu sedih. Ya karena punya teman, dia 5 tahun. Ya 5 tahun nggak punya anak. Ya, dia cerita ke anak, ya kan? Anak 5 tahun nggak punya anak. Lalu tanya masalah anak itu udah masuk dadaan. Makanya kita tuh harus pandai-pandai melihat, mengkondisikan. Ya kita ini berkumpul dengan siapa saja sih. Ya, kalau kita tahu ya kita tahan. Kalau memang kita qadarullah terucap juga, minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Kalau malu minta maaf secara langsung, minta maaf nggak langsung, hubungi. Akhi afwan, tadi aku ngomong seperti ini keceplosan. Anak betul-betul minta maaf. Ya, minta maaf semua. Ini jamaah orang yang pertama itu, ya. Kalau ditanya marah bagaimana? Ya sabarin. Ya. Tapi kita ingin tahu, cari tahu dengan cara-cara yang membuat dia nggak marah lah. Lihat kondisi juga, jangan nanyain orang mau tahu pribadi dia ataupun dalaman dia di hadapan yang lain. Terkadang kan ada orang yang sifatnya ingin apa? Ingin privasi. Ya, tahu banget sih, gitu kan? Masuk ke rumah, datang ke rumah, ya. Sampai ada yang nggak disuruh masuk ke dalam pun ikut masuk ke dalam. Ngapain? Pengen tahu dalamnya itu apa? Kepo ya kalau bahasa sekarang.
kepoan sama orang. Ya, ini juga harus proporsional. Ya, jangan sampai kita menyalahkan orang lain, gitu kan? Ternyata diri kita yang memang kepoan sama orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang non muslim? Tadi sudah disebutkan, ya bermuamalah secukupnya, ya sedapatnya saja. Ya. Kemudian apakah kita mesti mendakwahi mereka? Harus. Dakwah itu tetap. Tinggal metode dakwahnya ini bagaimana? Ya, ini harus materi khusus. Apa ini sesuai? Ini di luar tema. Hukum puasa Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram, bulan mulia. Yang ketika beramal soleh dilipat gandakan pahalanya, dan ketika bermaksiat ini lebih besar dosanya. Ya, puasa bagian dari amal soleh, betul? Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Masalahnya orang-orang mengkhususkan puasa itu hanya di bulan Rajab. Ya, 5 hari puasa, 5 hari pertama puasa di bulan Rajab akan begini, akan begitu. Ya, sholat malam di pertengahan bulan Rajab akan begitu. Sholat malam di Isra Mi'rajnya Nabi akan begini begitu. Ini yang masalah. Ya, pengkhususan suatu ibadah dalam bulan-bulan tertentu ini dalil. Ya, para ulama tidak lepas dari 3 pendapat. Ada yang mengatakan itu mutlak haram, tidak boleh mengkhususkan, ya. Ada yang mengatakan itu makruh hukumnya, yaitu dibenci mengkhususkan puasa di bulan-bulan Rajab ataupun ibadah tertentu di bulan Rajab. Dan yang ketiga, sebagian mazhab Syafi'i mengatakan ya memang itu sunnah, dianjurkan. Ya, itu sunnah dianjurkan. Memang ada 3 pendapat dalam masalah ini, tetapi pendapat yang paling kuat, Allah Ta'ala alam, hendaknya kita harus keluar dari khilaf ini. Caranya bagaimana? Kita berpuasa ya berpuasa sebagaimana sunnah-sunnah puasa, ataupun puasa-puasa sunnah setiap bulannya, bukan hanya dikhususkan di bulan Rajab. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud. Itu puasanya. Ya, masih kurang juga. Ini puasanya jelas, dalilnya jelas, sahih, utamaannya juga banyak. Ya, jadi ini jamaah Allah. Jadi hukumnya bagaimana? Tetapkan diri kita pada puasa-puasa yang tidak ada khilaf ataupun perbedaan pendapat para ulama. Dan ini adalah bulan haram, dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Ya, wallahu ta'ala. Bonusnya terakhir satu, karena tadi udah lanjut. Apa sudah terjawab? Oke, silakan. Pitik. Apa itu enggak? Iya. Jadi kalau kita punya teman Ustaz, tidak terlalu dekat, tetapi kita kenal cukup baik gitu kan. Nah kalau kita pengen, maksudnya ada yang pengen kita beritahu, pengen kita istilahnya mungkin ada hal-hal yang ingin kita sampaikan, tapi karena kita tidak terlalu mengenal dia, kita tuh takut nanti malah jadi ribut gitu kan Ustaz. Nah, sebetulnya kalau kata yang Ustaz sampaikan tadi kan sebetulnya kita tuh cari ridho Allah gitu ya Ustaz. Jadi jangan sampai tidak enakan. Tapi apakah kalau sampai terjadi keributan itu nanti bagaimana dengan ridho Allah gitu? Karena kan malah jadi rame gitu Ustaz. Iya. Ini bagaimana? Ini teknis saja. Misalkan kita ingin memberikan atau memasukkan nasihat ke dia. Ya. Yang pertama kita lihat momennya. Pas nggak waktu kita memberi nasihat ataupun memberi penjelasan kepada dia. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau memang kita rasa perlu izin, ya kita izin dulu. Mbak, maaf, saya izinnya saya menyampaikan sesuatu. Sampaikan. Gak apa-apa kan? Oh iya, gak apa-apa. Gak mungkin ditolak. Ya. Kalau misalkan penyampaiannya ini malah dapat merenggangkan, ini merenggangkannya ya dulu, merenggangkan dalam sisi positif atau negatif. Ya kalau yang kita sampaikan adalah benar, ya dan itu harus dia ketahui, ya karena berkaitan dengan dunia ataupun akhiratnya, maka kita tetap harus menyampaikan kepadanya dengan etika tadi. Ya, izin dulu ke dia, lihat momen yang tepat untuk menyampaikannya, ya. Atau misalkan kalau dia
ya kita sampaikan. Ya, walaupun itu benar dan memang dia, ya namanya orang kadang kan ada yang nerima dengan tulus, ada yang nerima dengan sedikit memalingkan wajah, ada yang menerima tapi frontal. Itu macam-macam. Ya kita sabarin. Ya kita sabarin. Kalau kita sudah menyampaikan dengan cara yang baik, ya menyampaikan dengan baik-baik juga. Ya tapi kalau masalah terima itu yang penting kita lihat apa yang kita sampaikan ini di Allah atau tidak. Ya, kalau nanti misalkan jadi renggang, ya, renggang itu paling 3 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan, kita tetap terus bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan dia. Nanti dia akan sadar sendiri. Yakin jamaah, dia akan sadar sendiri. Kalau teman yang selama ini dia nilai negatif ketika menyampaikan kebaikan kepada dia, ternyata selama ini teman dia ini benar. Ya, intinya gimana itu aja di grup. Ya, gimana kita kepada teman-teman. Ya, wallahu ta'ala. Cukup ya. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.